أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجاة. والصلاة والسلام على آخر البرية وعلى آله وصحبه ومواله. Pertama-tama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kitanya bersama. Dengan taufik dan hidayahnya, dengan kudrah dan iradahnya pula, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di mana juga merupakan perkumpulan yang bisa mengundang rahmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah katanya dalam kesibukan, hal-hal yang mesti kita yang lakukan, maka Allah madang lebih kesempatan untuk katanya, di mana katanya bisa terluangkan sedikit waktu untuk kita berubudiyah kepada Allah, untuk mencari ilmu-ilmu agama, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah SAW. Beliau telah sangat banyak berkorban dalam hidupnya. Pengorbanan demi pengorbanan beliau lakukan, berbagai macam tantangan-tantangan. Semuanya itu adalah bukan untuk pribadi beliau. Kesenangan dan kebahagiaan dan nyuruhnya, semuanya itu atas penderitaan daripada Rasulullah SAW. Beliau pernah berdarah di dahi beliau. Beliau pernah patah gigi gerahangnya. Beliau juga pernah berdarah di kakinya. Malam-malam beliau menangis, memohon kepada Allah agar umat-umatnya nanti di akhir zaman mereka menjadi orang-orang yang baik, agar umat-umatnya di akhir zaman menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kenikmatan dan Allah kita semua hari ini, dengan tenang kita menikmati, dengan mudah kita berubudiyah, semuanya atas perjuangan daripada Nabi kita, perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan juga kepada para alim ulama mutakaddimin dan mutakhirin. Mereka merupakan orang-orang yang mendidik dan membimbing kita, yang mengarahkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, agar kita terbentengi daripada azab-azab yang besar, kita menjadi manusia-manusia penghuni syurga. Maka ilmu para ulama inilah yang merupakan kendaraan bagi kitanya, yang bisa membawa kita kepada perkumpulan yang sangat besar nanti di dalam pada masyarakat dan hari akhirat nanti. Ta'zim wa takrim Tuhan kepada seluruh para alim ulama, pimpinan Dastafi Kota Banda Aceh, Tunku Marwan, panitia-panitia, dan juga kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, salam daripada Abu semuanya. Beliau dalam keadaan berhalangan, maka Tuhan hanya sebagai mengisi acara, sebagai pengganti daripada beliau. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detiknya Allah maha memberikan sebuah keimanan dalam dada kitanya. Kita masih diberikan iman. Berapa banyak manusia yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai di hari akhirat nanti, tidak semua mereka beriman kepada Allah. Tidak semua mereka menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak semua mereka ingin untuk memperhambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, mereka menjadi orang-orang yang kufur.
Dikala mereka lahir dalam keadaan kufur kepada Allah, menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan kufur kepada Allah, sampai mati mereka menjadi orang-orang yang kufur dan dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Tapi kenapa yang menjadi tanda tanya bagi kitanya? Kenapa Allah memilih kita sampai detik ini dan sampai malam ini menjadi orang-orang yang beriman dan lahir daripada orang tua kita yang Islam dan hidup dalam lingkungan orang-orang Islam? Lebih-lebih kita orang yang tinggal di Aceh, sangat mudah kita dalam melakukan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lebihnya kita dengan mereka? Apa ibadat yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memilih kita menjadi orang-orang beriman kepada Allah? Kenapa sampai saat ini kita masih tunduk? Masih duduk di dalam masjid dan berubudiyah kepada beliau? Maka jawabannya hanya satu. Semuanya itu adalah bukan karena kemampuan daripada kita, tapi semuanya itu adalah kasih sayang Allah yang paling besar. Di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, di dalamnya yaitu Hasyiah Ahmad Sawi, dijelaskan oleh seorang ulama besar, Ahmad Sawi. Dalam Hasyiah Tafsir Jalalain disebutkan bahwa jauh sebelum kita diciptakan di atas muka bumi ini, maka seluruh zuriat-zuriat manusia telah diambil oleh Allah. Kita diambil zuriat dari orang tua kita. Orang tua kita mengambil zuriat daripada nenek-nenek kita. Anak-anak kita diambil zuriat daripada kita. Maka semuanya itu diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah ada dua kelompok manusia. Ada satu kelompok manusia yang ditanda dengan warna putih. Ini sebagai tanda manusia yang dihidupkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan ada satu kelompok manusia yang ditanda dengan warna hitam. Itu sebagai tanda manusia yang akan dihidupkan menjadi orang-orang kufur. Tapi kenapa saudaraku sekalian, Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang Islam dan kita ditanda dengan warna putih, sementara kenapa orang lain ditanda dengan warna hitam menjadi manusia yang kufur kepada Allah? Maka pada saat itu kita belum ada apa-apa. Saat itu kita belum bersujud di hadapan Allah. Saat itu tidak ada kemampuan daripada kepribadian kita. Akan tetapi kenapa Allah memilih kita? Jawabannya hanya kasih sayang Allah yang paling besar kepada kita semuanya. Maka kasih sayang itulah yang hari ini mampukah kita pertahankan kasih sayang itu dari semenjak kita lahir di atas permukaan dunia ini sampai akhir kehidupan kita nanti. Karena juga tidak sedikit manusia yang mereka hidup dalam golongan orang-orang Islam. Mereka beribadah sama seperti orang-orang Islam. Mereka lahir daripada orang tua yang Islam. Tapi akhir kehidupan mereka menjadi orang-orang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak ada arti dalam kehidupan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki hari ini, sebesar apapun jabatan, setinggi apapun jabatan yang kita sandang hari ini, seandainya akhir kehidupan kita menjadi manusia-manusia yang celaka, menjadi manusia-manusia yang tidak sukses. Karena manusia yang sukses yang sebenarnya adalah manusia yang sukses di atas permukaan bumi ini sampai di hari akhirat nanti. Manusia yang sukses di hari akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang bahagia. Itulah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan daripada Allah Subhanahu wa taala.
persoalan harta. Jauh. Pada masa silam sebuah sejarah besar, Qarun merupakan orang-orang yang paling banyak harta. Mungkin sampai hari ini, bahkan sampai hari akhirat, tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah dan kita dapatkan yang mereka merupakan orang-orang yang mendapat kekayaan sekaya Qarun. Orang-orang di saat Qarun masih hidup, semua mereka menganggap bahwa Qarun itu merupakan orang-orang yang sukses. Para wanita-wanita yang sedang mengandung, mereka bercita-cita untuk menjadi anaknya sebagai seorang Qarun. Karena kenapa? Semua manusia menganggap Qarun itu orang-orang yang sukses. Seandainya ada papan bunga pada saat itu, sungguh banyak orang yang mengirimkan papan bunga terhadap seorang Qarun. Karena menganggap Qarun itu orang hartawan, orang yang sukses. Dia banyak sekali emas yang beliau miliki. Bahkan sampai saat ini kalau ada orang yang mendapatkan harta di dalam tanah, maka dinamakan dengan harta Qarun. Mungkin manusia yang kaya hari ini, bahkan yang akan kaya di kemudian hari nanti, tidak disebutkan namanya bila ada harta yang didapatkan oleh orang lain. Tapi ternyata akhir kehidupan Qarun, dia bukanlah orang-orang yang sukses. Dia bukan orang-orang yang bahagia. Umat Islam hari ini tidak ada satupun yang berkeinginan dan bercita-cita dirinya untuk menjadi seorang Qarun. Ini sebagai sebuah sejarah, sebagai bukti bahwa Qarun bukanlah merupakan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang bahagia. Begitu juga dengan jabatan yang kita sandang hari ini. Orang hari ini bangga dengan sebuah jabatan. Orang hari ini terlena dengan sebuah jabatan yang Allah titipkan kepada mereka. Padahal tidak ada manusia yang hidup hari ini, bahkan sampai hari akhirat nanti, orang sekaya Fir'aun. Tidak ada. Orang-orang saat itu juga demikian, semua bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Tapi ternyata akhir daripada kehidupannya, Fir'aun itu bukanlah orang-orang yang sukses. Fir'aun itu bukanlah orang-orang yang bahagia. Karena kenapa? Mereka tidak sukses di hari akhirat. Maka untuk mencapai sebuah kesuksesan hari akhirat inilah, sanggupkah keimanan yang selama ini Allah titipkan di dalam benak dada-dada kita semuanya? Sanggupkah kita pertahankan ini sampai akhir detik kehidupan kita? Masih kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda sekalian hari ini, mereka merupakan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemuda juga lahir di dunia ini dalam keadaan suci. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka juga dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci dan bersih. Maka jalan untuk kesuksesan inilah, jalan untuk menyelamatkan sebuah keimanan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar bahkan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang banyak memiliki ilmu pengetahuan, beliau selalu menangis di waktu malam. Orang-orang bertanya, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau menangis? Engkau tidak pernah melakukan kejahatan, engkau tidak pernah melakukan dosa. Bahkan engkau semenjak kecil sudah diwakafkan untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan aku nanti. Apakah Allah masih memberikan kesempatan iman yang selama ini aku pupuk? Sanggupkah aku mempertahankan iman yang selama ini Allah titipkan kepada aku?" Maka itulah penyebab beliau menangis setiap waktu dan setiap saat. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka inilah salah satu jalan di malam berkumpul-kumpul seperti inilah untuk mendengarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama Allah. Inilah yang merupakan kendaraan yang besar. Majelis ilmu inilah merupakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang bahagia. Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u."
Apabila kamu melewati kebun surga, rebut, ambil, singgahlah pada kebun surga itu. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang menjadi kebun surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, hilaquz zikri, majlis-majlis zikir, wa qala al-ata, majalisul ilmi, tempat-tempat diajarkan ilmu pengetahuan agama. Majlis-majlis ilmu itu merupakan sebuah kendaraan, itulah merupakan kebun-kebun surga yang bisa mengantarkan manusia kepada surga yang sesungguhnya. Sebenarnya majelis ilmu ini merupakan kebutuhan-kebutuhan rohaniah daripada kita. Inilah merupakan rumah sakit. Bila seandainya kitanya tidak mungkin untuk berdagang, hanya mungkin kitanya untuk menetap di sebuah pesantren, tidak mungkin kita untuk secara kontinu untuk belajar agama, maka jangan lupa kita sering-seringlah menziarahi tempat-tempat ilmu sebagai berobat jalan daripada kita. Jadi jangan pernah kita tinggalkan majelis ilmu, karena ini merupakan kebutuhan rohaniah daripada kita. Hari ini manusia kita lihat, mereka sibuk dengan kebutuhan jasmani mereka. Mereka mengorbankan uang yang begitu banyak, harta yang begitu banyak mereka korbankan untuk kebutuhan jasmani mereka. Sementara rohaniah mereka tidak pernah mereka memperhatikan. Rohaniah mereka dalam keadaan sakit, rohaniah mereka dalam keadaan fakir miskin. Tapi mereka selalu menghabiskan waktu untuk jasmani mereka. Makanan pokok sehari semalam 3 kali kita tidak pernah tertinggal. Setiap saat kita makan. Bahkan anak-anak kita sendiri kita beri makan makanan jasmani mereka. Kahai tim pajuh hendak kita nyota selir. Tak apa-apa. Yang penting dia mau makan makanan. Itu kebutuhan jasad mereka. Lihatlah kebutuhan rohaniah. Kita hari ini banyak mengabaikan kebutuhan daripada rohaniah mereka terhadap diri kita sendiri. Padahal jasad yang kita korbankan selama ini, suatu saat jasad ini akan hancur. Kalau seandainya kita melihat orang-orang yang sudah berada dalam kuburan hari ini, kemana jasad yang mereka sayangi selama ini? Mereka banyak menghabiskan waktu hanya untuk menyenangkan tubuh-tubuh yang kasar ini, jasmani mereka. Tetapi setelah mereka meninggal, jasmani mereka akan hancur dan lebur menjadi darah, menjadi nanah, menjadi tanah yang akhirnya dia sirna dan hilang. Tapi apa yang kekal di hadapan Allah? Yang akan kekal di hadapan Allah adalah rohaniah kita. Inilah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhirat. Dia akan kekal selama-lamanya dan akan mendapatkan 2 perkara. Kalau dia baik akan mendapatkan hadiah besar surga. Tapi kalau dia rohaniah ini rusak, akan menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lihat orang-orang yang hadir dalam majelis-majelis ilmu. Seandainya hari ini ada digelar pasar-pasar murah, kita melakukan membeli saka murah 1 kilo diberikan 27 kilo, maka semua orang akan berhadir. Mereka semua ingin merebut pasar-pasar murah, gas-gas subsidi, minyak-minyak subsidi. Mereka ingin antri berjam-jam untuk mendapatkan kebutuhan jasmani mereka. Lihatlah berjamaah yang merupakan amal yang paling murah yang diberikan oleh Allah. Lihatlah majelis-majelis ilmu yang merupakan kendaraan yang paling murah, yang mudah untuk menempuh jalan-jalan surga. Tapi berapa banyak orang yang ingin hadir untuk merebut amal-amal yang murah. Kita berjamaah 1 rakaat bagaikan kita sembahyang diberikan pahala 27. Kita beribadat hanya sesaat,
Tidak mesti antri berjam-jam. Tapi berapa banyak orang yang akan hadir. Bahkan bila kita mempunyai anak kita sendiri tidak pernah kita bawa. Tapi seandainya digelar pasar murah, setiap individu akan mendapatkan 1 kilo, mendapatkan 27 kilo. Semua anak-anak kita bawa, walaupun dia menangis, walaupun dia harus menunggu berjam-jam, hanya semata-mata untuk mendapat kebutuhan jasmani mereka. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama? Anak yang dasarnya mereka lahir dalam keadaan suci, mereka diciptakan Allah dalam keadaan bersih. Akhirnya dikala besar dia menjadi pemuda-pemuda yang jahat, menjadi pemuda-pemuda yang pemabuk, menjadi orang-orang yang tidak berguna. Bahkan bukan sekedar di dunia, dia menjadi manusia-manusia yang durhaka dan murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah menghancurkan mereka? Siapa yang telah menjadikan mereka seperti itu? Itulah kita orang tua yang selama ini tidak mendidik dan membimbing mereka, tidak menjaga rohaniah mereka, akan tetapi selalu kita fokus kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Di mana setiap manusia yang lahir, pemuda-pemuda sekarang hari ini, walau engkau telah menjadi orang-orang yang menjadi manusia yang bermaksiat kepada Allah, walau hari ini engkau tidak taat dan beribadah kepada Allah, tapi ketahuilah engkau dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Tidak ada manusia yang lahir di atas dunia ini mereka mabuk. Tidak ada manusia yang lahir di atas dunia ini mereka durhaka. Tapi orang tua telah membawa mereka kepada Yahudi, dan orang tualah yang telah membawa mereka kepada Nasrani. Orang tualah yang bisa menciptakan mereka, yang menjadikan mereka orang-orang yang durhaka. Orang tua telah menzalimi anaknya sendiri. Dia selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Akhirnya kebutuhan rohaniah mereka hancur. Kita telah menzalimi anak-anak kita bukan sekedar di dunia. Di dunia hanya beberapa tahun kita bisa hidup, tapi malah kita menghancurkan kehidupan mereka sampai hari akhirat nanti. Berapa banyak pemuda-pemuda hari ini yang mereka durhaka kepada Allah. Berapa banyak pemuda-pemuda hari ini menjadi orang-orang yang baik. Sungguh sangat sedikit. Padahal mereka diciptakan oleh Allah sama seperti kita. Dia tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang-orang jahat, tapi hanya orang tualah yang membawa mereka kepada Yahudi dan Nasrani. Ini akibat daripada kita kurang memperhatikan rohaniah mereka. Kita tidak pernah membawa mereka kepada majelis-majelis ilmu pengetahuan agama. Kita telah tidak pernah membimbing dan mendidik mereka. Akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang celaka. Ini semua adalah tanggung jawab daripada kita orang tua. Hari ini memang kita tidak ada masalah apa-apa. Anak kita menjadi orang jahat, biarlah dia menjadi anak orang jahat. Anak kita menjadi manusia durhaka, biarlah mereka menjadi anak durhaka. Seolah-olah tidak ada beban dalam kepribadian kita selaku orang tua. Hari ini kita bernikmat-nikmat dengan harta, bernikmat-nikmat dengan jabatan, tapi kurang memperhatikan anak dan keturunan-keturunan kita. Tapi ketahuilah saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, berapa tahun kenikmatan ini yang akan kita dapati. Fir'aun hanya berapa tahun menikmati dunianya, jabatannya, tapi setelah meninggal sampai hari ini dan sampai hari akhirat, berapa banyak siksaan yang sedang Fir'aun rasakan. Kita juga demikian. Jangan menganggap kita terlepas akibat daripada kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan di dalam kitab yang kita belajar, sering kita bacakan, Syiarus Salikin,
bahwa ada sekelompok manusia nanti di hari akhirat, mereka banyak sekali beribadah kepada Allah, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, sembahyang, puasa, amalnya bagaikan sebesar gunung yang besar. Maka akhirnya amal yang banyak itu dimakan oleh anaknya sedikit demi sedikit. Habislah amal-amal kebaikan mereka. Faturihat ilan nar, kata Rasulullah. Akhirnya dicampakkan mereka dalam neraka jahanam. Malaikat berkata, inilah orang-orang yang rugi. Mereka banyak sekali amal kebaikannya, akan tetapi amalnya dimakan oleh anak dan keturunan-keturunan mereka. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, kalau kita hari ini menimpa sebuah penyakit pada jasad kita, maka kita langsung berobat. Hansip pejabat dokter, pejabat spesialis, tidak sanggup dalam negeri kita keluar negeri. Kita merelakan menghabiskan harta yang begitu banyak hanya semata-mata untuk tubuh yang kasar ini. Hari-hari kita jalani, berapa banyak kita korbankan untuk jasmani kita. Sehari semalam 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita korbankan untuk tubuh ini. Berapa banyak waktu yang habis kita makan. Kemudian kotoran yang kita buang. Kita berjalan-jalan dan bermain dan sebagainya. Dan berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk kebutuhan rohaniah kita, yang sebagai amal ibadah daripada kita. Maka sungguh sangat sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita di atas permukaan bumi ini hanya semata-mata untuk berubudiyah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku menciptakan engkau hanya semata-mata untuk beribadah. Dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat bercocok tanam bagi kita, tempat pengorbanan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Di dalam kitab tasawuf, para ulama mencontohkan bahwa hidup di dunia ini bagaikan kita hidup dalam sebuah rumah raja. Sebagai perumpamaan, di mana raja diperintahkan bagdanya untuk masuk ke dalam rumahnya dan ambillah emas sebanyak-banyaknya. Silakan mengambil emas selama 6 jam saya berikan waktu. Ambil emas dalam rumahku dan bawalah keluar emas itu. Disebut di samping kamar emas ada ruang makan, di mana dalam ruang makannya dihiasi dengan makanan-makanan yang indah, makanan yang berwarna-warni, makanan yang sangat lezat. Kemudian di samping ruang makan kamar tidur, di mana ranjangnya dihiasi dengan permadani. Perintah raja kepada dia, masuklah ke dalam rumahku, ambillah emas, jangan engkau lalai. Selalu raja memperingatkan kepada kita, jangan engkau lalai, ambillah emas. Emas itulah yang berharga, emas itulah yang membahagiakan engkau. Berbagai macam nasihat-nasihat daripada raja. Setelah kita masuk dengan izin daripada raja, maka akhirnya kita lupa terhadap saran dan nasihat daripada raja. Waktu kalian banyak sekali buah-buahan yang indah, yang sangat lezat, makanan-makanan tersirat dalam hati kita. Biarlah aku makan hanya 1 jam, nanti sisa waktu 5 jam lagi saya ambil emas sebanyak-banyaknya dalam jangka 5 jam. Maka sungguh juga aku akan memperdapat emas yang begitu banyak. Akhirnya lupalah kita. Tapajuhlah makanan yang sijil, abih wate sijil. Nah yang bak pajuh-pajuh makanan abih wate 2 jam. Nah yang bak pajuh-pajuh makanan abih wate 2 jam. Kemudian ada kalian di sebelah ruang makannya naranjang tidur, yang setiap manusia tergiur. Semua manusia akan menginginkan dirinya untuk tidur pada tempat tersebut. Ranjang yang dihiasi dengan permadani. Maka tinggallah mati gedanya, bahlah taih si jim tu mandang.
karena balik pajuh makanan hedan. Si jem habis pakai pajuh makanan, si jem habis wadah tai. Mentang si tersisa waktu 4 jam lagi, baru kita mengambil emas sebanyak-banyaknya nanti. Akhirnya rencana katanya si jem muno. Ternyata bukan 1 jam, karena banyak makanan yang kita makan sampai berjam-jam, sampai waktunya habis 6 jam. Raja membangunkan katanya, wahai rakyat lu, silahkan kamu keluar dari rumah saya. Saat itulah katanya baru terkejut, wahai raja, berikanlah kesempatan untuk aku hanya 1 menit. Kembalikanlah aku ke rumah engkau, wahai raja. Aku ingin merebut emas walau 1 detik. Ternyata 1 detik itu sangat berharga untuk kita tinggal dalam rumah raja, untuk merebut emas, bukan untuk yang lain. Tidak ada kesempatan lagi bagi engkau, wahai rakyatku. Maka saatnya baru katanya merasa rugo dan menyesal. Menyesal itu sama sekali tidak ada arti. Padahal saudaraku sekalian, seandainya kita tidak banyak menghabiskan waktu pada makanan dan pada tempat tidur, di saat kita memasuki rumah raja mengambil emas sebanyak-banyaknya, kemudian setelah emas banyak, di luar nanti kita beli makanan, bisa kita makan makanan itu seumur hidup kita, bahkan lebih lezat daripada makanan yang ada dalam rumah raja. Seandainya kita masuk ke dalam rumah raja mengambil emas sebanyak-banyaknya, kita membeli ranjang lebih indah daripada ranjang dalam rumah raja, dan kita bisa tidur bukan 5 jam, tapi seumur hidup kita bisa tidur nanti. Inilah perbandingan dunia yang sebenarnya. Allah memerintahkan kita untuk hidup di dunia ini biasanya 63 tahun, tidak lebih. Bahkan ada yang kurang. Lebih hanjir dari manusia, kita sudah serba kekurangan-kekurangan. Di saat kita masuk dalam rumah raja tersebut, Allah perintahkan kita untuk beramal, terus beramal. Dan dengan amal itulah kita bisa hidup dalam surga, menikmati buah-buahan seumur hidup kita. Dengan amal-amal inilah kita membeli tempat tidur nanti dalam surga yang bisa kita nikmati seumur hidup kita. Maka wate-mate kegedannya baru sadar, ternyata kita selama ini dalam keadaan rugi. Ternyata selama ini tidak ada emas yang kita bawa di dalam kuburan sampai hari akhirat nanti. Ternyata perbekalan kita sangat sedikit. Inilah penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Maka saudaraku sekalian, rebutlah emas-emas yang ada di sekeliling kita hari ini sebagai makanan-makanan rohaniyah. Amal-amal yang murah itulah merupakan nilai-nilai emas daripada kita. Silahkan kita berprofesi dengan berbagai macam profesi yang kita geluti. Silahkan gedanya uronyo untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin diciptakan oleh Allah kepada kita hari ini sebuah amanah besar, di mana pemimpin di dunia sebagai tanda menjadi pemimpin-pemimpin di hari akhirat. Sahabat-sahabat Rasulullah yang hebat, mereka pemimpin-pemimpin di dunia, tetapi mereka juga merupakan pemimpin di hari akhirat. Allah menjadikan amanah kepemimpinan hari ini kepada kita sebagai jalan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di hari akhirat. Tapi seandainya kita salah dalam menjalani kepemimpinan kita, maka kita menjadi orang-orang yang akan celaka di hari akhirat nanti. Memang di dunia ini kita dianggap orang-orang yang sukses. Kita nikmat yang sangat banyak kita dapatkan di dunia ini. Tetapi berapa tahun nanti yang selama-lamanya akan menjadi malapetaka besar bagi kita seandainya kita salah dalam membimbing dan mendidik mereka, membimbing dan mendidik para rakyat-rakyat kita. Begitu juga apalagi kita menzalimi mereka. Seluruh kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, dia akan kekal selama-lamanya. Walaupun kita sudah mati 100 tahun, tapi akibat kezaliman yang kita lakukan hari ini, maka kezaliman itulah yang selalu mengalir kepada kita dosa-dosa. Satu kezaliman yang kita lakukan, ulama tasawuf menyampaikan bahwa dalam kitab tasawuf, bagaikan kita menciptakan seekor ular dalam kuburan yang akan menggigit dan mencabik-cabik kita.
Satu kezaliman yang kita lakukan di dunia, bagaikan kita telah membakar sebuah bara api yang akan membakar kita. Lihatlah berapa kezaliman hari ini yang pernah kita lakukan di atas permukaan Allah ini. Satu kezaliman-kezaliman yang kita lakukan di dunia bagaikan gedanya kata buka satu bank yang selalu mentransfer keburukan-keburukan kepada kita, yang selalu mengirimkan keburukan-keburukan kepada kita, dan kita mengirim kebaikan-kebaikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, atadruna mal muflis, adakah kamu kenal wahai sahabat siapa orang-orang yang bangkrut di hari akhirat? Orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang dia banyak sekali amal kebaikan, tetapi keburukannya juga banyak, kezaliman-kezaliman mereka juga banyak. Akibat daripada kezaliman dan keburukan mereka, akhirnya semua amal kebaikan mereka diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Semakin besar kepemimpinan daripada kita, semakin tinggi jabatan yang kita sandang, semakin banyak orang-orang yang menuntut kepada kita di hari akhirat nanti. Akan tetapi kita bila memberikan sebuah solusi dan kebaikan kepada orang-orang yang di bawah kita, maka kebaikan itu juga akan mengalir kepada kita selama-lamanya, selama kita dalam kuburan nanti. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, silakan hari ini kita untuk berprofesi sebagai pegawai negeri. Maka jadikanlah tugas kita itu sebagai, rebutkanlah dalam tugas itu emas-emas sebagai makanan rohaniah bagi kita. Jangan di dalam gedanya bekerja dan bertugas hanya semata-mata untuk mendapatkan kebutuhan jasmani. Seperti yang saya sampaikan, jasmani ini hanya bisa bertahan 63 tahun. Akan tetapi rohaniah inilah yang akan kekal. Maka dimanapun kita berada, kita hari ini menjadi seorang pedagang, maka jadikanlah orang-orang yang ihsan di dalam kita berdagang. Berikanlah jalan terbaik, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang membeli barang kepada kita. Jadi putra yang nadi beliau urung mbak utanyo, mereka kita berikan dengan kebaikan-kebaikan daripada kita. Bahkan dalam sebuah hadis juga dalam kitab Syiarus Salikin sampaikan bahwa apabila kitanya berdagang, misalnya kita pedagang beras, maka dengan beras yang kitanya publionya dipajuh oleh orang lain, kemudian dia sehat dan beribadah kepada Allah, maka kita punya saham. Walaupun kita menjualnya, walaupun kita menjual dan mengambil uang, kan dapupre, tapi tetap Allah akan memberikan saham kepada kita. Berapa banyak orang yang makan makanan yang kita jual dan dengan itu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjual pakaian, maka pakaian yang kita jual itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ibadah mereka kita juga punya saham. Allah akan alirkan pahala-pahala pakaian yang kita jual. Walau kita menjualkannya hanya tapi gratis pakaian tersebut, tapi juga kita punya saham. Banyak saham-saham terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di kidai-kidai dan dimanapun. Itu banyak nilai-nilai ibadah, banyak nilai-nilai rohaniah, banyak emas-emas yang bisa kita rebut di sekeliling kita hari ini. Tapi hari ini sangat banyak kita abaikan, kita sia-siakan nilai-nilai rohaniah itu. Bahkan sebaliknya yang sangat menyedihkan dan menyayangkan, kita menjual pakaian-pakaian yang haram kepada wanita-wanita yang tidak layak secara agama untuk dipakai. Seluruh kejahatan dosa yang menimpa terhadap orang yang kita jual pakaian itu, maka semuanya mengalir dosa terhadap kita. Inilah dosa-dosa jariah yang akan mengalir kepada kita seumur hidup kita, bahkan kita sudah meninggal nanti pakaian itu masih, tempat maksiat itu masih dia lakukan. Apalagi ke depan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini perbuatan-perbuatan haram itu sudah ada di depan mata kita. Harta-harta yang haram sudah berada di depan mata kita. Apapun profesi kita hari ini, barang-barang yang haram sangat mudah kita hari ini untuk mengambilnya. Hanya mesti mencari hilah. Dia sudah berada di depan kita, hanya kita mengambil perbuatan-perbuatan yang haram hari ini, harta-harta yang haram hari ini. Hanya menjadi pemimpin
banyak orang yang menawarkan harta-harta haram. Kita menjadi pedagang, kita sangat mudah mengusahakan barang-barang yang haram lewat dagangan-dagangan kita. Kita menjadi seorang pegawai, juga mudah kita mengambil harta-harta yang haram. Tapi akhirnya saudaraku sekalian, harta yang haram itu yang akan menjadikan tubuh kita, yang tumbuh tubuh kita daripada yang haram. Kita berikan kepada anak-anak kita. Kullu lahmin nabata minal haram, kata Rasulullah, fannaru aula bih. Maka neraka jahanam itu lebih layak. Kenapa kita hari ini malas beribadah kepada Allah? Kenapa hari ini kita merasa berat untuk berubudiyah kepada Allah? Karena mungkin harta yang kita makan itu adalah banyak harta-harta yang haram. Maka berhati-hatilah untuk kita jalani kehidupan ini. Memang harta yang haram itu mudah, apalagi harta yang haram yang akan dinikmati oleh anak dan keturunan kita. Getanyo ka mati dalam kuburan, anak getanyo matang dipakai harta-harta yang haramnya, maka getanyo juga akan merasakan siksaan yang sebenarnya menimpa anak kita, dan juga seru daripada getanyo, saham daripada getanyo. Man sanna sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man fa'ala. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menciptakan satu keburukan, kemudian keburukan itu akan dikerjakan oleh orang terus-menerus, maka semua dosa yang dilakukan oleh orang itu akan mengalir kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya harus benar-benar terhindar daripada adanya uronya. Maka berhati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan. Kita hari ini hidup di akhir-akhir zaman. Maka keinginan hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan agama, maka tatun sebisa katanya mungkin Allah akan memberikan hadiah kepada yang besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah dan dia bisa menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya, dia sangat mudah mengambil harta yang haram, tapi biarpun hidup mereka dalam keadaan miskin. Dia mudah mengambil harta orang yang haram, dia mudah menipu orang lain untuk mendapatkan yang haram, tapi dia menahan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan semuanya itu. Akhirnya Allah memberikan hadiah. Apa hadiah yang paling besar? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Syurga itulah merupakan hadiah-hadiah. Rasulullah dan para sahabat memang sedih dalam menjalani kehidupan ini. Tidak semewah apa yang kita dapatkan hari ini. Para sahabat dan Rasulullah, bahkan Siti Khadijah mengorbankan separuh hartanya, bahkan tidak memiliki harta dikala beliau meninggal. Mereka hidup dalam keadaan susah dan sempit. Walaupun mereka punya jabatan, tapi hidup dalam keadaan miskin. Tetapi berapa tahun mereka merasakan kepahitan dalam hidupnya. Tapi berapa ribu tahun, 1400 tahun yang silam, sampai hari akhirat nanti, para sahabat dan Rasulullah sedang menikmati kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Fir'aun dan Qarun dan juga orang-orang yang durhaka, dia senang selama hidupnya, tetapi berapa ribu tahun merasakan ancaman daripada Allah. Allah telah memberikan contoh-contoh kepada kita. Silahkan kita untuk memilih. Hari ini kita ingin senang dengan harta orang lain, kita ingin bahagia dan bernikmat dengan kezaliman-kezaliman, maka nanti kita akan menyesal selama-lama. Atau hari ini kita menahan keinginan-keinginan kita berdoa kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, Allah akan memberikan syurga kepada kita. Semoga Allah mengumpulkan kita nanti di hari akhirat semuanya. Maka inilah jalan-jalan yang paling mudah untuk menuju syurga. Man salaka tariqan fi talabil ilmi liyabtagha bihi wajhullah, kata Rasulullah, sahalahullah tariqan ilal jannah. Perkumpulan seperti inilah, majelis ilmu inilah, barang siapa, kata Rasulullah, yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan mereka untuk menuju syurga. Mudah-mudahan kita diberikan syurga di hari akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan seperti ini di hadapan Allah. Mudah-mudahan Rasulullah mau menerima kita sebagai umatnya. Kita ingin berjuang seperti apa yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan syafaat yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Bila seandainya ada yang ingin menanyakan, silahkan
semampu saya nanti akan menjawab, dan bila yang tidak mampu saya jawab saya akan sampaikan nanti di kemudian hari, aku akan menjawab pertanyaan